Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nofri Afandi. Inilah kabar Sumatera. Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiatno melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Mako Polres Pringsewu di depan komplek perkantoran Pemkab Pringsewu. Lokasi ini dipilih untuk memudahkan koordinasi antar instansi dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Peletakan batu pertama pembangunan Mapolres Pringsewu dilakukan oleh Kapolda Lampung pada Kamis 10 Maret 2022 kemarin. Pembangunan gedung Mako Polres Pringsewu di depan komplek perkantoran Pemkab Pringsewu untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi antar instansi dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Gedung Polres Pringsewu beserta fasilitas umum yang akan dibangun ini direncanakan selesai selama 180 hari kalender dengan nilai kontrak sebesar 10 miliar rupiah lebih. Pembangunan Mapolres Pringsewu seharusnya dibangun pada tahun lalu, namun tertunda karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 sehingga baru bisa dibangun pada tahun 2022 ini. Kapolda Lampung Hendro Sugiatno mengharapkan anggota Polres Pringsewu akan lebih menata kinerjanya dan lebih bersemangat lagi untuk mengabdi kepada masyarakat, karena sedikit demi sedikit berbagai fasilitas akan dicukupi guna memberikan kontribusi yang bagus bagi masyarakat Pringsewu. Yang pertama, pembangunan ini tentunya untuk meningkatkan kinerja anggota Polres, melengkapi fasilitas. Ya, kalau kinerjanya meningkat, otomatis bagaimana tugas pokoknya dijalankan dengan baik, melayani, melindungi masyarakat di Pringsewu. Itu tujuan pembangunan itu. Memang harus kebutuhan yang pokok adalah perkantoran, kan? Ya, mengulangi yang saya sampaikan tadi, jadi harapan bagi masyarakat Pringsewu, semoga Polres Pringsewu semakin baik, semakin jaya, dan tentunya masyarakat Pringsewu semakin aman dan nyaman melaksanakan kegiatan sehari-hari. Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan sejak berdirinya Polres Pringsewu yang diresmikan pada tanggal 25 November 2019 lalu telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam hal pelayanan dan keamanan masyarakat. Diharapkan Polres Pringsewu dapat menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik lagi. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansyah, Nanang, TV One mengabarkan. Dalam rangka hari jadi ke-18, Pemkab Oku Timur menggelar Open Grass Track Championship Sirkuit Sehaluan Oku Timur. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Oku Timur Haji Lanosin juga mendatangkan langsung 3 orang pebalap profesional dari luar daerah. Dalam rangka hari ulang tahun Oku Timur yang ke-18, Oku Timur mengadakan Open Grass Track tingkat nasional di Sirkuit Sehaluan Oku Timur. Sebanyak 400 peserta dari 8 provinsi turut berpartisipasi dalam ajang tahunan ini. Tidak hanya itu, Bupati Oku Timur Haji Lanosin membawa 3 orang pebalap nasional langsung dari luar daerah untuk memeriahkan acara tersebut. Pada lomba itu, Pemkab Oku Timur menyediakan 5 unit hadiah sepeda motor untuk diperebutkan. Bupati Oku Timur Lanosin mengatakan diadakannya kegiatan Open Grass Track ini untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Oku Timur. Lanosin berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat menarik investor dari luar daerah maupun luar negeri sehingga Oku Timur dapat lebih maju dan mulia lagi. Saya ucapkan terima kasih atas seluruh penyelenggara, seluruh panitia yang telah mengadakan event dalam perayaan 18 tahun Oku Timur. Sudah beberapa event sudah kita lalui semata-mata untuk menghibur masyarakat Oku Timur, dan yang paling utama adalah untuk pemulihan ekonomi secara nasional yang selalu kita turuti semua perintahnya dari pemerintah yang di atas kita. Dari dulu itu setiap 1 tahun itu menjadi agenda Timur. Karena kan kemarin ada sedikit pandemi, maka dari itu baru saat inilah baru bisa kita. Sementara itu, Edi Haryanto, salah satu pebalap nasional, mengaku sangat antusias dalam menjajal sirkuit baru ini. Dirinya mengatakan bahwa sirkuit bertaraf nasional ini sangat baik untuk event-event berskala nasional. Terima kasih buat warga masyarakat Oku Timur dan Bapak Bupati yang sudah mengundang saya. Maju terus Oku Timur. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Palembang meluncurkan kalender pariwisata Kota Palembang tahun 2022 dengan 44 event. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata meluncurkan kalender pariwisata di Palembang tahun 2022 yang terdapat sebanyak 44 event.
Dengan adanya kalender event Dinas Pariwisata Kota Palembang, ditargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 1,5 juta yang datang dan meningkatkan pendapatan asli daerah sebanyak 40%. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan dalam pariwisata dapat melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Palembang dan pelaku industri. Pertama, kehadiran Ibu Deputi ya dengan pemerintah provinsi Pak Gubernur ini adalah sebuah komitmen dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, maka kita kota bukan tidak suka harus siap, apalagi menghadapi era digitalisasi. Tadi sudah disinggung bahwa ada pelaku industri kita di angka 2.601, UMKM kita di 1.102, maka ini harus kita gerakkan semua dari semua pelaku usaha. Maka dari itu mohon dukungannya, mohon kerjasamanya dengan teman-teman seluruh media. Dengan diluncurkannya kalender event Palembang tahun 2022 sebagai pemicu wisatawan datang ke Palembang untuk berwisata, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita tahu sektor pariwisata ini mereka berkontribusi 40-50% terhadap pendapatan asli daerah. Baik dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburannya, pajak parkirnya. Ketika orang banyak datang ke Kota Palembang, tingkat hunian hotel banyak, tapi perlu dibedakan seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Harus ada pembeda, bukan banyak orang datang bukan untuk berwisata, tapi datang untuk berdagang. Nah sekarang kita bagaimana memacu orang datang ke Palembang untuk berwisata. Otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pajak daerah. Meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau seluruh pengelola objek wisata tetap menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gendoko Patra, TV One mengabarkan. Komandan Distrik Militer 0303 Bengkalis, Letkol Infantri Endik Yunia Hermanto secara resmi membuka Kampung Pancasila di Kelurahan Bengkalis Kota. Peresmian Kampung Pancasila ini turut dihadiri Kepala Kesbangpol Bengkalis dan Wakapolres Bengkalis. Komandan Distrik Militer 0303 Bengkalis, Letkol Infantri Endik Yunia Hermanto membuka secara resmi Kampung Pancasila di Kelurahan Bengkalis Kota. Peresmian Kampung Pancasila ini turut dihadiri Kepala Kesbangpol Bengkalis dan Wakapolres Bengkalis. Peresmian Kampung Pancasila yang digagas oleh Kodim 0303 Bengkalis dipusatkan di Kelurahan Bengkalis Kota. Dalam peresmian ini turut hadir mewakili Bupati Bengkalis, Kepala Kesbangpol Bengkalis Hermanto, Wakapolres Bengkalis Kompol Inandra Putra, Pengadilan Negeri Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, LAMR Bengkalis, Ormas, dan masyarakat Bengkalis. Dandim 0303 Bengkalis, Letkol Infantri Endik Yunia Hermanto mengatakan, latar belakang dibentuknya Kampung Pancasila adalah menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Di mana dengan dibentuknya Kampung Pancasila ini diharapkan generasi muda bisa mengerti tentang Pancasila dan menangkal paham radikalisme. Di hari yang baik ini, Kodim 0303 Bengkalis telah meresmikan Kampung Pancasila yang tepatnya di Kelurahan Kota. Apa maksud tujuannya dibentuknya Kampung Pancasila ini? Yaitu kita ingin lagi mewujudkan ideologi Pancasila kepada generasi muda kita. Itu yang utama sasaran itu. Dari apa? Dari paham-paham yang bisa merusak dari kebinekaan kita. Bengkalis mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kodim 0303 Bengkalis yang telah membentuk dan mendeklarasikan Kampung Pancasila. Kegiatan peresmian ini diawali dengan pembukulan gong disertai penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya Kampung Pancasila oleh Dandim 0303 Bengkalis beserta tamu undangan. Dari Bengkalis, Dede Kaputra, TV One mengabarkan. Asisten 1 Pemerintah Kota Palembang membuka Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH tingkat Kota Palembang tahun 2022 di Masjid Darus Said. Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Kota Palembang 2022 dibuka Asisten 1 Kota Palembang Yanuar Pan di halaman Masjid Darus Said, Jalan Abi Hasan, Kecamatan Ilir Timur 3. Pembukaan MTQH kali ini seperti tahun sebelumnya dengan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi peserta yang hadir dan tidak ada pawai peserta MTQ seperti biasanya. Serta dilakukan di 4 lokasi yaitu Masjid Darus Said, Masjid Pasar Ikan Modern, Masjid Al-Hikmah, dan Masjid Darul Qudus. Diikuti 18 kecamatan dan digelar dari 13 hingga 19 Maret 2022. Asisten 1 Kota Palembang mengatakan pelaksanaan MTQH ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang rebani, yaitu generasi yang belajar, mengerti, dan mengimplementasikan, serta mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat di sekitarnya. Dengan tumbuhnya generasi rabani, apa yang diharapkan dapat tercapai.
Tujuan hakiki daripada MTQ Kota Palembang ini adalah kita akan menciptakan generasi yang rabbani. Generasi rabbani, generasi yang belajar Al-Quran, mengerti Al-Quran, dan dia mengimplementasikan daripada Al-Quran itu sendiri dan mengajarkannya kepada masyarakat di lingkungannya. Kalau sudah generasi Rabbani ini tumbuh di Kota Palembang ini, insya Allah Kota Palembang akan menggapai apa yang kita harapkan bersama. MTQH tingkat Kota Palembang akan memperlombakan 25 cabang lomba diantaranya tilawah Al-Quran, tahfiz Quran, hadis 1, 5, 10, 20, dan 30 juz, tafsir bahasa Inggris, Indonesia, Arab, hafalan hadis 100 dengan sanad, hafalan hadis 500 tanpa sanad. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandeko Patra, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, asisten 2 pemerintah Kota Palembang melepas tim PS Palembang U15 untuk berlaga di Piala Suratin tahun 2022. Setelah menjuarai Piala Suratin tingkat provinsi, tim PS Palembang U15 akan berlaga di tingkat nasional yang digelar di Tangerang pada Sabtu 19 Maret 2022. PS tim sukses galau-galau. Amin. Orang-tua yang selalu semangat. Sebelum menuju Tangerang, 30 orang yang terdiri dari pemain dan ofisial dilepas asisten 2 pemerintah Kota Palembang Ansori menggunakan 2 bus dari rumah Dinas Wali Kota Palembang. Akor. Sebanyak 35 orang dan 5 orangnya pelatih dan ofisial. Usai melepas tim U15 PS Palembang, Ansori mengatakan Pemko dan masyarakat Kota Palembang berharap tim yang mewakili Sumsel di tingkat nasional ini akan dapat menjuarai kompetisi Suratin di Tangerang. Jajaran pengurus PS Palembang, mudah-mudahan adik-adik U15 Suratin PS Palembang ini dapat menjuarai di tingkat nasional. Inilah harapan dari kita. Ini PS Palembang ini mewakili Sumsel untuk ke tingkat nasional memperebutkan Piala Suratin. Di kompetisi Piala Suratin tingkat nasional, PS Palembang U15 tergabung di grup B bersama Maluku, Sumatera Barat, dan Sulawesi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandeko Patra, TV One mengabarkan. Membuka ketersoliran melalui aktivitas jasa angkutan transportasi darat di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Kini ekspedisi Nias Express memperluas layanan jasa angkutan miliknya. Masyarakat Kepulauan Nias kini sudah memiliki akses pengiriman barang dalam skup besar dari Jakarta hingga Pulau Nias. Ada kabar gembira bagi warga Kepulauan Nias. Kini telah ada layanan jasa pengangkutan dari Jakarta menuju Pulau Nias dengan hadirnya ekspedisi Nias Express. Tingginya permintaan dan kebutuhan sejumlah barang yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tidak terlepas dari tersedianya akses transportasi. Salah satunya adalah transportasi darat seperti jasa pengangkutan. Bagi pelaku ekonomi di daerah sering mengalami kesulitan dalam memenuhi pasokan barang dan perlengkapan yang harus dipasok dari luar Nias. Pasalnya, selain minimnya jasa angkutan yang langsung dari Jakarta ke Pulau Nias, juga berdampak pada tingginya harga barang akibat jasa angkutan barang yang sulit. Kini, warga di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias tidak perlu lagi takut untuk memesan atau berbelanja barang dalam skup besar dari Jakarta. Memuaskan sih, Mas. Memuaskan. Dari sisi harga gimana kira-kira, Bang? Terjangkau atau gimana? Terjangkau. Ya, Abang menggunakan jasa pengiriman ekspedisi ini, barang apa Bang yang di sepeda motor, di order sepeda motor dari mana ke mana Bang? Dari Medan. Dari Medan ke Nias. Saat ini jasa angkutan ekspedisi Nias Express telah beroperasi di Jakarta dan telah melayani sejumlah pengiriman barang setiap hari. Saat ini di gudang telah mempekerjakan beberapa karyawan dalam membantu kegiatan jasa angkutan ke Nias. Dengan adanya ini pengangkutan ini atau ekspedisi ini Nias Express untuk supaya bisa melancarkan perekonomian dari Nias ke luar daerah di mana-mana, dan begitu juga perbelanjaan dari
Jakarta ke Nias. Untuk kelancaran jasa pengangkutan dan pengiriman barang yang dilayani, Nias Express telah mengoperasikan 40 unit armadanya setiap hari. Selain memperluas bisnis jasa angkutan, di setiap gudang penampungan barang milik Nias Express telah mampu menyerap tenaga kerja dan membantu pemerintah daerah. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Ikatan Wartawan Online Sumatera Utara berkolaborasi dengan Direktorat Intelkam Polda Sumut memberikan bantuan sembako kepada para pekerja media di Medan. Langkah ini dilakukan guna membantu para jurnalis yang terdampak pandemi COVID-19. Ikatan Wartawan Online Sumatera Utara berkolaborasi dengan Direktorat Intelkam Polda Sumut memberikan bantuan sembako kepada pekerja media di Medan. Langkah ini dilakukan guna membantu jurnalis yang terdampak pandemi COVID-19. Wujud dari kepedulian itu terlihat saat organisasi IWO atau IWO Sumut bersama Dit Intelkam Polda Sumut mendatangi kantor media online Oke Medan di kawasan Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan ke depan sinergitas itu juga semakin meningkat. Bukan sekedar bersilaturahmi, kedatangan mereka untuk mendistribusikan bantuan sembako berisi beras, minyak goreng, gula, teh, dan kecap kepada rekan-rekan jurnalis. Sesuai dengan tema, kegiatan ini bukan hanya untuk membantu jurnalis dan media yang terdampak pandemi, namun guna mendukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Bantuan ini pun tampak disambut haru dan bahagia rekan-rekan media yang merasa terbantu dalam situasi saat ini. Bagi kami ini tentu suatu hal yang sangat patut disyukuri dan tentunya akan kita salurkan kepada semua keluarga besar Medan.com, baik redaksi maupun tata usaha, paling tidak sebagai semangat untuk terus bekerja dan berbuat yang lebih baik lagi, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan kami sekali lagi berterima kasih tentunya kepada IWO Sumatera Utara yang sudah menaruh perhatian dan kerjasama. Kami harapkan ke depan kerjasama seperti ini akan terus berlanjut dan itu yang lebih baik lagi. Oke. Dari Medan, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang kembali mendatangi korban kebakaran di Kelurahan Karangjaya, Gandus bersama Ray dan Basnas. Kunjungan ini untuk membantu membangun kembali rumah mereka. Setelah 1 hari sebelumnya mengunjungi korban kebakaran di Jalan Syak Yakirti, Lorong Kakap 1 Kelurahan Karangjaya, Gandus, Rabu pagi lalu, Wakil Wali Kota Palembang kembali hadir ke lokasi tersebut. Musibah kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini menghanguskan 5 rumah warga. Kedatangan orang nomor 2 di Kota Palembang ini dengan membawa perwakilan dari Ray dan Basnas Kota Palembang untuk melihat kondisi pasca kejadian kebakaran, agar dapat membantu membangunkan rumah mereka, baik melalui dana CSR maupun program bedah rumah Basnas. Setelah dihadirkannya Ray dan Basnas di lokasi kebakaran, diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan kembali rumah warga yang terbakar. Itu harapan saya, warga yang mengalami musibah kebakaran ini, mereka tidak melewati masa-masa sulit ini sendirian. Kami pemerintah Kota Palembang berupaya sekuat tenaga untuk membantu warga yang mengalami kesulitan. Dan ini adalah hari kedua kami kunjungan, mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Saya sangat yakin lah, ya, saya sangat yakin akan ada secercah harapan untuk para korban dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada jawaban yang lebih pasti bahwa nantinya rumah ini akan dibangun. Kalau dari persyaratan sebenarnya sudah Iya, tadi saya sudah sampaikan dengan Pak Camat, dari kecamatan tentu kami berharap nanti ada jawabannya lebih pasti mengenai masalah kepemilikan lahan, karena tentu menjadi persyaratan utama bahwa lahan ini tidak bermasalah, tidak bersengketa ya, atas nama yang bersangkutan terutama korban kebakaran. Nanti ini diurus oleh kecamatan. Selama persyaratan itu memenuhi, tentu ini tidak ada halangan untuk warga kita bangunkan melalui dana CSR misalnya dari RE atau dari Basnas sekalipun. Fitrianti Agustina berharap para korban kebakaran tidak larut dalam kesulitan yang dihadapi. Pemerintah Kota Palembang akan berupaya membantu warganya yang mengalami musibah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gandoko Patra, TV One mengabarkan. Relawan Kemanusiaan Surya Kebenaran Internasional menggelar gebiar vaksin booster bagi disabilitas dan tunanetra di Kota Medan. Yayasan Surya Kebenaran Internasional bekerjasama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa menargetkan 1.500 vaksin untuk kaum disabilitas. Ratusan disabilitas berdatangan dari segala penjuru Kota Medan untuk mendapatkan vaksin booster di Dominico Garden, Jalan Saya Besitang, Medan Petisah, Kota Medan.
Kegiatan gebiar vaksin kaum disabilitas dihadiri beberapa tokoh relawan kemanusiaan, diantaranya R.E. Nainggolan, Dr. Gigi Anita, Dr. Horas Rajaguku, Ketua Inti Medan Janli, Afif Abdillah, anggota DPRD Medan, Ketua Inti Medan Petisa Indra Halim, Dr. Helena Rugun Nainggolan, serta relawan lainnya. Para disabilitas yang terdiri dari tunarungu, tunanetra, penderita keterbatasan fisik, dan tunawicara yang didominasi warga Medan dan Deli Serdang tampak tegang saat akan disuntik vaksin oleh petugas. Melaksanakan vaksin booster pada hari ini kepada para sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang difabel, ada yang juga memberikan makanan-makanan, sembako, agar dengan demikian rencana pemerintah khususnya Pak Wali Kota Medan benar-benar didukung sepenuhnya oleh IKI dan Yayasan Surabaya Nasional. Dengan target total 1.500 orang yang kita datangkan selama 3 hari, sehingga bisa membantu mereka lebih menyambut endemi dalam waktu dekat ini ya, kalau bisa semuanya sudah vaksin booster, dan pastinya kita ingin semua ekonomi pulih kembali, dan hopefully semua juga teman-teman disabilitas ini sudah mengeluh bahwa mata pencahariannya kurang selama ini. Pelaksanaan vaksinasi bagi disabilitas dilaksanakan dalam waktu 3 hari. Setelah melakukan vaksin, kaum disabilitas mendapatkan paket sembako dan minyak goreng. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Guna menjalin silaturahmi menyambut bulan Ramadan, pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Batubara membawa warga bertamasya ke Danau Toba. Pemerintah Kabupaten Batubara melalui pemerintah desa dan Kadin Batubara membawa warga bertamasya ke Danau Toba, Kabupaten Simalungun pada Minggu kemarin. 2 unit bus milik Dinas Perhubungan Kabupaten Batubara serta 1 unit bus Kadin Batubara diturunkan membawa para rombongan yang kebanyakan dari para kaum ibu dan anak-anak. Terlihat para warga berbaur makan bersama dengan pemerintah serta tim relawan Kadin yang ikut dalam rombongan warga desa Petatau, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Batubara. PJS Kepala Desa Petatal Helda mewakili warga berterima kasih kepada Bupati Batubara Zahir dan Ketua Kadin Batubara Oka Faizal yang telah memfasilitasi warga. Ini merupakan jalinan silaturahmi antara warga dan pemerintah menyambut bulan Ramadan. Terima kasih kepada Bapak Bupati Batubara Insinyur Zahir MAP dan Ketua Kadin Batubara Bapak Haji Oka Faizal karena telah memfasilitasi keberangkatan saya sebagai PJ Kepala Desa Petatal dengan warga dalam menyambut bulan suci Ramadan ini ke Perapat. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, sebanyak 720 kepala sekolah tingkat SD dan SMP serta pengawas Korwil Dikbud mengikuti peningkatan kapasitas dan leadership di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara ini dilaksanakan selama 2 hari. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dan leadership bagi pengawas dan kepala sekolah tingkat sekolah dasar serta tingkat sekolah menengah pertama Korwil Dikbud 2022 dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Acara yang diselenggarakan oleh pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dilaksanakan di Off-Room Perkantoran Pemkab Musi Banyuasin Senin 21 Maret 2022. Dalam pelaksanaan yang digelar 2 hari ini dihadiri langsung oleh PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi serta Wakil Ketua 1 Tim Penggerak PKK Susi Imelda Beni serta Dandim 0401 Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Acara yang digelar selama 2 hari ini diikuti oleh 720 peserta dari 15 kecamatan. Acara peningkatan integritas sama kapasitas dari Korwil, pengawas, kepala sekolah SD dan SMP ini ada jumlah 720 orang. Yang terdiri dari 15 kecamatan, hampir di angka 600-an sekolah hadir di sini. Dan semuanya alhamdulillah hadir semua.
Kita akan berlangsung selama 2 hari kegiatan ini. Sangat baik dan sangat strategis acara kita pada siang hari ini dibuka semacam pelatihan peningkatan kapasitas dan leadership dari kepala-kepala sekolah se-Kabupaten Musi Banyuasin dan Korwil Bigboot kita. Korwil ini kira Korwil kepala-kepala sekolah ini. Dan materinya banyak ya. Ini akan berlangsung 2 hari. Kita harapkan ini refreshment juga bisa. Dengan digelarnya pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi pengawas serta kepala sekolah SD dan SMP ini, diharapkan para kepala sekolah serta pengawas bisa menambah pengetahuan kepemimpinan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. PT Perkebunan Nusantara 4 yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, membantah merampas tanah warga di Desa Kampung Kapas 1, Kecamatan Batahan. Perusahaan berdalih kebun kelapa sawit mereka ditanam di atas tanah sesuai izin lokasi yang dikeluarkan pemerintah. Beberapa hari lalu, tepatnya 14 Maret 2022, warga Desa Kampung Kapas 1, Kecamatan Batahan, Mandailing Natal, bersama massa dari Ormas Kepemudaan menduduki lahan kelapa sawit sekitar 250 hektar yang selama ini dikelola perusahaan perkebunan PT PN 4. 250 hektar. Yang kuasai sekarang siapa? PT PN Ibu ya. Ibu punya sertifikat? Punya. Tahun berapa? 2011 keluarnya. Klaim warga Kampung Kapas 1 tersebut dibantah oleh PT PN 4. Menurut Asisten SDM Kebun Timur Abdul Halim Siregar, pihak perusahaan juga heran kenapa pada 2019 lalu ada sertifikat di atas kebun PT PN 4 yang sudah panen. Pada awalnya lahan PT PN 4 Kebun Timur merupakan ex PT Agro Andalas Nusantara. Kemudian pada 2005 di take over oleh PT PN 4. Selanjutnya pemerintah setempat mengeluarkan izin lokasi pada tahun 2006. Pada 2007 hingga 2009 areal seluas 4.934 di Kebun Timur oleh PT PN 4 ditanami kelapa sawit. Pihak perusahaan menyebutkan semua lahan Kebun Timur berada di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan. Sertifikat mereka, karena pun kami menanyakan di mana peta bidangnya mereka tidak bisa menunjukkan. Karena sertifikat itu tahun 2011. Sementara kita sudah memiliki izin lokasi 2007 dan menanam sawit ini pun kita tahun 2007. Tentu kita bertanya-tanya, pada tahun 2011 itu sertifikat kok bisa terbit? Kapan mereka mengukurnya? Saksi-saksinya siapa? Pada saat pengukuran pun tidak ada. Pertama kita mediasi sesuai dengan arahan dari Pak Camat, Pak Kapolres juga mengapa mediasi kita siap. Bahkan kita menghendaki kalau bisa mediasi langsung ke Pemkab, BPN, Kabupaten, dan bila perlu ke pengadilan untuk kita urus tentang keperdataannya. Untuk penyelesaian kasus ini, pihak perusahaan meminta warga untuk bersabar dan menyerahkan persoalan ini kepada pihak yang berkompeten seperti BPN, Dinas Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, agar bisa diselesaikan secara tuntas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Akses jalan alternatif menuju kawasan industri Medan dan jalan tol Mabar di Medan Deli rusak parah dan terus tergenang air. Selain membahayakan pengguna jalan, juga mengganggu aktivitas warga. Meski jalan tol Trans Sumatera sudah dioperasikan untuk mendukung kemajuan roda perekonomian di Sumatera Utara melalui Pelabuhan Belawan, namun akses jalan alternatif berlubang dan tergenang air. Seperti jalan menuju pintu tol dan kawasan industri Medan di kawasan Jalan Platina 1, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Jalan alternatif yang rusak hampir sepanjang 500 meter, membuat berbagai jenis barang ekspor maupun impor yang hendak bongkar muat di Pelabuhan Belawan harus menunggu armada seperti truk yang selalu terlambat tiba di dermaga bongkar muat di Pelabuhan Belawan. Akses jalan alternatif di bawah kewenangan Pemko Medan ini rusak parah dan berlubang dengan kedalaman bervariasi, mulai 20 hingga 30 cm. Sedikit saya kecewa dengan ya pemerintah kita lah intinya, artinya perjalanan kita terhambat dikarenakan jalan kita rusak dan sebagainya. Nah, dan seakan-akan menurut saya mempunyai sudut pandang yang berbeda, artinya ada tidak keadilan Pak, gitu loh. Kenapa jalan tol itu mantap, kenapa jalan kami seperti ini? Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Guna melihat langsung kondisi desa dan menyerap aspirasi warga, Bupati Batubara, Sumatera Utara meluncurkan program Bupati Menyapa Desa dengan menginap di desa-desa. Guna melihat langsung kondisi desa dan menyerap aspirasi warga, Bupati Batubara meluncurkan program Bupati Menyapa Desa dengan menginap di desa-desa. Program Menyapa Desa kali ini digelar di Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk 50 Batubara.
Dalam program Menyapa Desa, Bupati Batubara Zahir didampingi para pejabat organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Batubara. Program Bupati Menyapa Desa ini diisi berbagai kegiatan, diantaranya nonton bareng video story Bupati Zahir, serta video tentang capaian pembangunan di Kabupaten Batubara di masa kepemimpinannya. Video yang ditayangkan melalui mobil Videotron ini disambut antusias oleh warga. Bupati mengatakan tujuan dari program ini untuk meng-cross-check langsung pembangunan serta program pemerintah di desa-desa. Jika ada yang belum terwujud, akan diwujudkan di tahun berikutnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan bantuan secara simbolis berupa bahan pangan, bibit tanaman pohon berbuah, KTP, kartu identitas anak, kartu keluarga, serta akte kelahiran, dan peralatan kebersihan. Kita melaksanakan tidur di desa. Judulnya itu Bupati Menyapa Desa. Ya. Kenapa ini kita lakukan? Kita ingin cross-check 3 tahun ini apakah pembangunan itu, program itu sudah sampai nggak ke desa. Kemudian apalagi yang dibutuhkan masyarakat desa supaya nanti 2023 bisa kita penuhi. Mungkin ada yang terlupakan atau belum tersampaikan ya karena kesibukan daripada masyarakat, kepala desa, atau belum terpenuhi akibat anggaran kurang di masa Covid. Ya, mudah-mudahan nanti 2023, 2024 ini bisa kita cicil kembali, kita ansur supaya program-program itu betul-betul program yang menyentuh dan dibutuhkan oleh masyarakat. Merasa bangga ya Bang, merasa bangga, senang, puas, bisa sekelas kayak Bapak Bupati mau langsung mendampingi desa. Program Bupati Menyapa Desa ini akan dilakukan secara berkesinambungan di seluruh desa dan kelurahan di Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Wakil Wali Kota Palembang marahi petugas kecamatan dan puskesmas lantaran mendapati layanan yang diberikan kepada masyarakat kurang baik. Kemarahan Wali Kota tersebut saat melakukan sidak di kantor Kecamatan Ilir Barat 1 dan mendapatkan tidak ada seorang petugas pun di meja informasi. Tak hanya itu, saat masuk ke ruang UPTD di Sdukcapil Kecamatan, Fitrianti Agustinda menemukan tumpukan KTP yang sudah selesai namun belum diserahkan ke masyarakat, yang seharusnya hanya 1 minggu setelah permohonan KTP sudah diberikan. Tak puas, Fitrianti pun mendatangi Puskesmas Padang Selasa. Di tempat ini didapati masyarakat yang menunggu antrian hingga 1 jam dan petugas yang memberi layanan kurang ramah. Wakil Wali Kota menegaskan pihaknya akan memberikan surat peringatan kepada petugas yang bersangkutan bila masih kedapatan melakukan hal serupa. Bahkan bagi non-ASN akan diputus kontrak. Bu, tindakan apa Bu yang akan diberikan? Kan tadi ada yang petugas tidak ada di tempat, terus warga menunggu lama di antrian. Ya tentu ya, setelah kita laksanakan sidak ini, kalau nanti masih terjadi, masih berulang, surat peringatan akan kita berikan. Khusus untuk misalnya yang bukan ASN gitu kan, bahkan nanti bisa kita putus kontraknya kalau memang kita anggap bekerjanya tidak baik. Tapi kalau khusus ASN tergantung. Kalau memang terjadi pungutan liar kan sudah ada saber pungli. Tapi kalau memang ketidakramahan dan sebagainya, nanti kita evaluasi, bila perlu nanti masuk ke dalam saja. Tidak usah masuk kantor pelayanan, ya, lebih ke bagian administrasi. Sidak ke kantor pelayanan masyarakat akan terus dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi maupun kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jadoko Patra, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Avandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.